Oke, kita ke contoh soal. Semuanya sudah muncul di screen-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, soalnya adalah sebuah perusahaan ya, Dogtown Product ya, memproduksi alat mancing ya. Nah, kebutuhannya untuk rekreasi ya. Nah, pabrik di Miramichi ya, itu memproduksi dua jenis reel ya. Jadi kalau adik-adik mungkin ada yang hobi mancing ya, kebetulan saya juga termasuk yang hobi mancing. Jadi kalau kita mancing itu terdiri dari jorannya, apa istilahnya ya? Kami misalnya bilangnya joran. Terus kemudian ada reelnya. Reel itu yang untuk menggerakkan ataupun tempat kita memutar, kemudian nanti nilon atau benangnya terkumpul di situ. Itu reelnya ya. Nah, jadi untuk di Dogtown Product ini, mereka khusus memproduksi reel ya. Kemudian jenisnya atau modelnya adalah M008 dan M123. Ya, ini adalah jenis modelnya yang diproduksi. Nah, kemudian akuntansi biaya di kantor pusat, kemudian membuat rincian biaya untuk kedua jenis tersebut, ya, pada akhir periode. Nah, kemudian manajer pabrik mereka concern terhadap laporan biaya yang tidak sesuai, ya, yang dialokasikan untuk kedua jenis model tersebut. Kemudian dia meminta untuk melakukan review terhadap proses pencatatan akuntansi biayanya. Kemudian meminta memberikan saran atau respon ataupun mempersiapkan kira-kira apa yang kita berikan respon terhadap kantor pusat. Jadi kita diminta untuk memberikan saran terhadap pencatatan yang dilakukan oleh akuntansi biaya oleh perusahaan tersebut. Ya. Nah, ada key point yang perlu kita catat bahwa untuk proses sebenarnya akuntansi biaya berdasarkan aktivitas ini yang paling umum memang berkaitan dengan biaya overhead gitu ya. Pada umumnya memang untuk direct labor dan direct material ini karena sudah bisa ditentukan di awal, jadi penentuannya itu tidak terlalu dipermasalahkan gitu ya, karena semua perusahaan kondisinya sama ya. Jadi yang jadi permasalahan sebenarnya di biaya overhead-nya ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa penentuan manufacturing overhead-nya ini berdasarkan direct labor. Ya. Jadi yang tercatat itu adalah sebesar 280.000 untuk biaya manufacturing overhead-nya. Ya. Nah, kemudian selama waktu yang ditentukan, jumlah produksinya adalah 12.000 unit. Ya, untuk kedua jenis untuk jenis M008 dan 2.000 unit untuk jenis M123. Ya, dengan rincian biaya produksi, ya, untuk jenis M008 atau model M008, ya, direct materialnya atau bahan baku langsung yang digunakan adalah sebesar $100.000. Sedangkan untuk jenis M123 itu sebesar $80.000. Jadi total biaya bahan bakunya adalah $180.000. Ya. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja untuk M008, nah di sini dia sudah ditetapkan berdasarkan nilainya ya, yaitu $100.000 dan untuk jenis M123 $40.000. Jadi totalnya $140.000 untuk biaya tenaga kerja langsung. Ya. Kemudian manajemen menentukan untuk biaya overhead itu disebabkan ataupun timbul dari 3 aktivitas yang mendorong munculnya biaya, atau kita sebut dengan cost driver. Ya. Nah, cost driver ini rinciannya ya, datanya sebagai berikut, yaitu aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas pekerjaan dengan menggunakan mesin, kemudian aktivitas production run, dan yang ketiga adalah aktivitas inspection. Nah, ini adalah ketiga aktivitas
yang menimbulkan tadi adanya biaya overhead. Ya. Nah, perbedaannya antara tradisional costing dengan ABC adalah kalau kita berbicara tradisional costing, otomatis kita tinggal terjumlahkan saja nih, gitu. Direct materialnya berapa untuk produk M008, kemudian direct labornya berapa untuk produk M008, kemudian biaya overhead-nya berapa gitu. Ya, jadi karena di sini tidak ditentukan berapa, ya. Misalnya kalau dia penggunanya untuk M008, misalnya ya, dari total biaya overhead 280.000 ini, itu adalah misalnya 150.000 untuk jenis M008. Berarti total biaya untuk jenis M008 berdasarkan tradisional costing adalah 100.000, dijumlah 100.000, dijumlah 150.000. Jadi totalnya adalah 350.000. Ya, itu total akumulasi biayanya. Nah, bagaimana kita menentukan biaya per unitnya? Kita tinggal bagi 350.000 dibagi 12.000 unit. Kira-kira berapa? Berapa hasilnya? Betrik, berapa hasilnya Betrik? Niken? Pak, bisa diulang pertanyaannya, Pak? Oke, jadi kalau sistemnya tradisional costing, ya, kalau tadi ditentukan misalnya biaya overhead-nya adalah $280.000, ya. Nah, kalau dia dalam proses tradisional costing, itu langsung dialokasikan ke produk. Misalnya 280.000 dialokasikan ataupun biaya yang dibebankan untuk produk M008 adalah 150.000. Berarti sisanya adalah ke produk M123, ya. Berarti biaya overhead di sini untuk produk M008 adalah 150.000. Jadi total biayanya adalah biaya material, biaya tenaga kerja, sama biaya overhead. Jadi 100.000 ditambah 100.000 ditambah 150.000. Jadi totalnya adalah 350.000. Paham? Ini adalah total biaya untuk membuat produk M008. Ya, sekali produksi. Sekali produksinya berapa? 12.000 unit. Sorry, bukan sekali produksi ya. Pada periode yang sudah ditentukan. Ya, misalnya periodenya 1 tahun kita anggap ya. 1 tahun ternyata produksinya 12.000 unit. Total biayanya berapa? 350.000. Nah, untuk menentukan berapa biaya per unitnya, berarti 350.000 dibagi 12.000 unit. Berapa? 29,1666, Pak. 29. Iya, Pak. Berarti 29,9 ya? 29. Oke, 29 ya. Berarti $29 per unit biaya untuk membuat produk M008 atau jenis M008. Ya, sama halnya dengan produk M123. Biaya bahan bakunya berapa? 80.000. Biaya tenaga kerjanya berapa? 40.000. Biaya overhead-nya berapa? Tadi sisanya berapa? 130.000. Ya, berarti berapa totalnya? 250.000. Paham? Jadi itu adalah biaya untuk memproduksi berapa? 2.000 unit. Berarti untuk menentukan biaya per unitnya adalah 250.000 dibagi 2.000 unit. Jadi berapa biaya per unitnya? 125, Pak. Jadi 125. Jadi di sini kita sudah dapat menggunakan konsep tradisional costing, biaya per unit untuk produk M008 adalah $29, dan biaya per unit untuk produk M123 adalah 100. Berapa tadi? 125, Pak. $125 ya. Jadi itu ya. Itu untuk menghitung alokasi biaya produk berdasarkan konsep tradisional costing. Ya, tradisional costing apa? Untuk tradisional costing itu termasuk konsep yang kita sudah pelajari di job costing dan proses costing. Ya,
Nah, untuk ABC costing ini kita melihat ataupun berdasarkan yang namanya aktivitas dari kegiatan pada overhead atau biaya yang menimbulkan biaya overhead-nya. Nah, pada soal ini aktivitas yang memunculkan ataupun yang mengakibatkan munculnya biaya overhead adalah aktivitas kerja mesin, mesin hours, kemudian production runs, dan infection. Ini adalah aktivitas yang menimbulkan biaya overhead. Ya, nah kemudian diperoleh dari tahun lalu, ya, yaitu untuk aktivitas mesin total biayanya 1 tahun, kita asumsikannya 1 tahun ya, adalah 120.000. Kemudian untuk aktivitas production run itu adalah 70.000, dan untuk aktivitas inspeksi itu adalah 90.000. Ini adalah komponen biayanya. Nah di sini ada number, berarti ini adalah berapa jam, ya kan? Karena dia ukurannya adalah jam kerja mesin, ya. Ini adalah levelnya. Untuk model M008, ya, aktivitas mesinnya itu adalah sebesar ataupun selama 5.000 jam, ya. Untuk model M123, aktivitas mesinnya adalah 3.000 jam. Jadi totalnya untuk aktivitas mesin untuk kedua jenis model ini adalah 8.000 jam. Ya, nah sedangkan untuk production run-nya, saya ada yang paham nggak production run ini? Kalau konsep pemahaman saya sih sepertinya sih alur kali ya. Atau kalian punya ada referensi lain yang pernah dibaca untuk production run itu seperti apa? Ken, kamu tahu Ken? Nih Ken? Ya, Pak. Kamu pernah baca referensi production run itu konsepnya seperti apa? Mungkin jumlah produksi per tahun gitu, Pak. Berapa kali ya? Iya, Pak. Saya sih juga nangkapnya seperti itu. Kayaknya siklus produksi kali ya. Oke, nanti silakan dibaca referensinya. Mungkin beda ini ya, beda pemahaman mungkin ya. Tapi yang saya pahami seperti itu. Jadi di sini adalah production run-nya adalah 10 kali untuk model M008, kemudian untuk model M123, production run-nya adalah 10 kali. Nah, inspeksi. Inspeksi dilakukan untuk model M008, itu 20 kali, untuk model M123 dilakukan 40 kali. Ya. Jadi inilah nanti aktivitas ataupun level aktivitas yang menjadi acuan kita untuk menentukan berapa bobotnya. Ya, tujuannya di sana. Ya. Oke, jadi itu adalah soalnya. Kemudian pertanyaannya adalah berapa biaya overhead yang akan dibebankan untuk setiap produk, ya, jika ketiga cost driver digunakan dalam mengalokasikan biaya overhead. Ya, kemudian berapa biaya total per unitnya untuk setiap produk. Itu adalah poin yang A. Oke. Jadi kita langsung ke pembahasan. Saya sudah buat ininya. Jadi sebenarnya untuk traditional costing sudah ada di Excel juga. Saya tadi kenapa tanya biar kalian juga ada aksi gitu ya, ada action. Jadi ada timbal balik gitu ya. Oke, saya akan share Excel-nya. Oke, muncul semua di screen? Muncul, Pak. Muncul ya, oke. Jadi tadi diinfokan ya untuk produksi unitnya untuk model M008 adalah 12.000 unit. Kemudian untuk model M123 adalah 2.000 unit. Jadi total unit produksinya adalah 14.000 unit. Oke, nah kemudian penggunaan direct materialnya untuk model M008 100.000 unit, dan untuk model M123 adalah 80.000 unit. Sama halnya dengan direct labor ya, untuk M008 100.000 unit, untuk M123 40.000 unit ya. Ini langkah awal, langkah pertama ya, karena biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja ini
bisa ditentukan. Ya. Nah, kemudian kita ke biaya overhead. Langkah kedua adalah bagaimana kita menentukan biaya overhead itu. Ya. Yang pertama tadi kita catatkan dulu, sorry ya, ini tadi informasi di soal. Di yang pertama yang tadi kita lakukan adalah menentukan biaya material berapa, biaya tenaga kerja berapa. Nah, itu sudah ditentukan di soal. Ya, kemudian adalah menentukan biaya overhead berdasarkan level aktivitasnya. Ya. Nah, apa saja jenis aktivitas yang menimbulkan biaya overhead? Machine hours, kemudian production run, dan kemudian adalah inspection. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menentukan rate-nya atau menentukan bobotnya. Jadi untuk machine hours-nya, itu total biaya untuk mengoperasionalkan mesinnya dalam 1 tahun, yaitu 120.000, dibagi dengan jumlah jamnya. Ya, jumlah jam operasionalnya untuk keduanya. Ya, jadi ini adalah tarif untuk aktivitas mesin hours $120.000, sedangkan untuk total jam kerja untuk mesin untuk kedua produknya adalah 8.000. Jadi untuk menentukan tarifnya adalah $120.000 dibagi dengan jumlah jam kerjanya, yaitu 8.000 jam. Sehingga tarifnya adalah $15 per jam. Ya, paham ya? Ada yang bingung di situ? Jelas? Jelas, Pak. Oke, ya tadi ada miss ya. Oke, kemudian menentukan tarif production run-nya. Ya, sama konsepnya, yaitu total biaya production run, ya, 1 tahun, yaitu $70.000. Kemudian kita bagi dengan jumlah production run-nya dalam 1 tahun untuk kedua produk, yaitu 20 kali. Ya, 20 kali, jadi kita akan memperoleh tarifnya adalah 70.000 dibagi 20 kali production run. Jadi kita peroleh tarifnya adalah $3.500 per production run. Sama halnya dengan untuk kegiatan inspection. Ya, untuk kegiatan inspeksi ini, untuk memperoleh tarifnya adalah 90.000 dibagi 60. Jadi tarifnya adalah $1.500 per sekali inspeksi. Ya, jadi ini adalah tarif untuk setiap aktivitas ataupun setiap kegiatan yang memunculkan biaya overhead. Ya, clear ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, tadi betul ya, untuk menentukannya. Jadi, untuk level aktivitas ini adalah menentukan bobotnya. Ya, jadi kita tinggal kali saja nih gitu ya. 5.000 dikalikan dengan tarif per jamnya. Jadi misalnya untuk aktivitas M008, aktivitas jam kerja mesinnya adalah $5.000. Jadi untuk menentukan biayanya, biaya jam kerja mesin untuk model M008 adalah 75.000, yaitu 5.000 jam dikali tarifnya $15 per jam. Ya, sehingga tarif untuk model M008 jam kerja mesinnya adalah 75.000. Sama halnya dengan model M123, sehingga diperoleh total biaya ya untuk jam kerja mesinnya adalah 120.000. Jadi sama ya. Jadi kita hanya menentukan ataupun mengalokasikan berapa biaya untuk M008 dan M123 berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Ya. Oke, sama halnya dengan production run, sama halnya dengan kegiatan inspeksi, ya. Kita hitung, kemudian nanti kita akan memperoleh yang namanya total biaya overhead, yaitu akumulasi dari jam kerja mesin, production run, dan inspeksi. Ya, jadi 140.000 ini adalah 75.000 dijumlahkan 35.000 dijumlahkan lagi dengan 30.000, sehingga kita memperoleh akumulasinya adalah 140.000. Ya, sama halnya dengan model M123 ya, jumlahnya adalah 140.000, sehingga total biaya overhead-nya adalah 280.000. Jadi sama ya.
Jadi biaya overhead yang sudah ditentukan di soal 280.000 ini yang dialokasikan ya ke masing-masing unit produksi ataupun masing-masing model produk berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Ya. Sehingga nanti kita memperoleh total biayanya adalah untuk model M008, yaitu kita jumlahkan penggunaan bahan baku, kemudian tenaga kerja, dan biaya overhead, akumulasinya adalah $340.000. Kemudian untuk menentukan biaya per unitnya adalah 340.000, kita bagikan dengan jumlah unit produksinya, yaitu 12.000. Ya, sehingga kita memperoleh biaya per unit ya untuk model M008 adalah $28,33. Sama halnya dengan model M123. Ya, kita akumulasikan, kita jumlahkan semua biayanya, komponen biayanya, yaitu biaya bahan baku 80.000, tenaga kerja 40.000, dan total overhead-nya adalah 140.000. Jadi totalnya adalah 260.000. Kita bagikan dengan jumlah unit produksinya, yaitu 2.000 unit. Sehingga kita memperoleh total ataupun biaya per unitnya adalah $130. Ya, sampai di sini paham? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita balik lagi ke soal B. Ya. Di soal B tadi, pindah lagi ya. Nah, di soal B ditanyakan, nah berapa biaya overhead yang akan dibebankan untuk setiap produk jika, ya, poinnya di sini, tenaga kerja langsung atau direct labor itu digunakan sebagai dasar untuk menentukan ataupun mengalokasikan biaya overhead-nya. Ya. Nah, kemudian tentukan juga berapa biaya unit per unit produknya, ya. Jadi konsep ataupun pertanyaan B ini sebenarnya adalah pengerjaan dengan traditional costing, ya, yang tadi sudah kita bahas ya. Kita coba ke penyelesaian seperti apa ya. Nah, di sini diinfokan bahwa asumsi untuk membebankan biaya overhead itu menggunakan biaya tenaga kerja. Kalau kita melihat di soal, total biaya overhead-nya adalah 280.000. Ya, biaya overhead-nya. Kemudian, tenaga kerja langsungnya adalah totalnya adalah 140.000. Ya. Berarti untuk menentukan tarifnya adalah 280.000 dibagi dengan 140.000. Sorry, bukan tarif ya. Apa namanya? Istilahnya predetermined overhead rate ya, POHR ya. Ya, jadi untuk menentukan POHR-nya adalah kita bagikan total biaya overhead-nya 280.000 dibagi dengan total biaya untuk biaya tenaga kerja langsungnya. Atau kita berdasarkan apa nih? Karena di sini kita menggunakan tenaga kerja langsung atau direct labor, jadi kita bagi dengan total direct labor-nya. Jadi POHR-nya adalah 200%. Ya. Nah, kemudian kita tinggal kalikan saja nih, gitu ya. Tadi berapa biaya direct labor-nya untuk model M008? Direct labor-nya adalah 100.000. Kita kalikan dengan predetermined overhead rate-nya atau rate-nya, yaitu 200%. Jadi kita kalikan 200% dikali 100.000, 200.000. Kemudian untuk model M123, kita kalikan 200% dari biaya tenaga kerja pada model M123, yaitu 40.000 dikalikan dengan 200%. Kita peroleh 80.000. Sehingga totalnya adalah 280.000. Ya, jadi menggunakan ya ataupun menentukan biaya yang dibebankan untuk overhead berdasarkan direct labor, kita akan memperoleh untuk M008 ada $200.000.
dan untuk M123 adalah $80.000. Kemudian kita jumlahkan semua total biayanya untuk M008, yaitu 100.000 untuk bahan baku langsung, 100.000 untuk tenaga kerja langsung, dan 200.000 untuk biaya overhead. Kita memperoleh sebesar 400.000 total biaya untuk produksi M008. Ya. Nah, untuk menentukan biaya per unitnya adalah $400.000 dibagi dengan total jumlah unit produksinya, yaitu 120.000. Jadi kita memperoleh biayanya adalah $33,33 per unit. Ya. Sama halnya dengan jenis M123. Ya. Di mana kita memperoleh total biayanya adalah 200.000 yang terdiri dari 80.000 untuk bahan baku, 40.000 untuk tenaga kerja, dan 80.000 untuk biaya overhead. Total adalah 200.000. Kemudian kita bagikan dengan total unit produksinya, yaitu 2.000 unit, sehingga kita memperoleh total biayanya adalah, ataupun total biaya per unitnya adalah $100. Sampai di sini, paham? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Kemudian kita ke pertanyaan C. Ya, di sini buatlah draft ataupun sebuah memo untuk menjelaskan ya ke manajer pabrik mengapa dua sistem yang dihasilkan itu berbeda biayanya. Ya, kemudian apa yang bisa Anda rekomendasikan. Nah, kemudian dari hasil ini saya mau minta pendapat dari kalian gitu. Kira-kira impact-nya apa? Ya. Saya mau ke Rista. Ayo Rista. Rista? Tidak ada? Ya, Pak. Nah, dari konsep ini kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan? Apa yang bisa kamu kasih rekomendasi ke manajer pabrik? Dari hasil evaluasi yang kamu lakukan. Ayo Rista. Lebih memilih produk M008, Pak. Lebih memilih, ya. Tetapi kan dari sisi perusahaan, kedua produk ini kan harus diproduksi. Ya. Saya mau ke, oke, thank you ya Rista ya. Melisa. Makasih, Pak. Oke. Ya, Pak. Gimana? Apa yang bisa kamu rekomendasikan? Ayo, Melisa. Kalau menurut saya kan, Pak, Atau enggak, kita Ya, coba ini. Kamu coba kalikan. Kira-kira dengan sistem seperti ini, biaya mana paling tinggi?
menurut kamu? Total ya, untuk memproduksi unit A dan atau model A dan model B. Kita atau M008 dan M123 lah gitu. Kira-kira total biayanya paling besar di mana? Di M123. M123. Iya. Ya? Berapa? Kan total unit costnya kan Kak $100. Terus Oke, jadi poinnya adalah Melisa, kamu kan fokus nanti di ini. Sebenarnya biaya totalnya itu sama untuk memproduksi kedua model ini, gitu ya, sama-sama 600.000. Ya, cuman pengalokasiannya itu yang berbeda. Kalau kita menghitung misalnya berdasarkan aktivitas produksi, ya, sorry, bukan aktivitas produksi ya, aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya overhead, ya, kita lebih spesifik, kita akan memperoleh biaya per unit untuk model M008 adalah $28,33. Tapi kalau kita menggunakan traditional costing, yaitu menggunakan ataupun mengalokasikan biaya overhead berdasarkan biaya tenaga kerjanya, ya, maka akan timbul biaya per unit yang lebih besar, ya, untuk jenis M008. Sebaliknya, justru menyebabkan penurunan biaya pada jenis M123. Ya. Jadi kalau kita menggunakan traditional costing, ya, untuk produk M008 adalah 33, dia lebih besar dibandingkan metode aktif ABC. Sedangkan untuk model M123 dengan traditional costing itu biayanya lebih rendah dibandingkan dengan metode ABC. Nah, poinnya apa gitu? Jadi kan seperti ini. Akan berimpact terhadap harga jual produk. Gitu ya. Kalau misalnya gitu ya, misal ini di luar soal ya. Harga jual M008 ya. Harga jualnya adalah misalnya $50 ya. Kemudian untuk M123 harga jualnya adalah karena dia lebih mahal atau biayanya lebih besar gitu ya. Produksinya karena ini sebenarnya kalau kita tadi baca soalnya produk M123 ini fiturnya lebih lengkap gitu ya. Jadi kenapa dia timbul biaya lebih besar? Dia mungkin powernya lebih kuat, kemudian pada saat kita misalnya melakukan aktivitas ataupun menggunakan relnya, kecepatannya lebih cepat gitu, nggak macet pas waktu kita menggunakan gitu ya. Mungkin itu fitur tambahan di model M123 ini, sehingga kalau kita reel di industri gitu ya, kita menawarkan produk dengan spesifik yang khusus ya, ataupun produk unggulan, tentu harganya juga akan lebih mahal gitu. Misalnya untuk M123 ini kita jual di harga 150 gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan konsep dari ABC ya, maka biaya per unitnya adalah ini harga per unit ya. Maka biaya per unitnya adalah biaya per unitnya 28,3. Maka margin per unitnya itu sama dengan 50 dikurang
28,3. Oke. Kemudian untuk jenis M123 biayanya adalah 130, ya. Kemudian marginnya adalah 50 dikurangi dengan 130. Nah, apa esensialnya gitu ya? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil gitu? Kalau kita mempunyai margin per unitnya adalah 21,67 dolar, ya. Maka berapa profitnya? Pertanyaannya kan itu. Berarti profitnya sama dengan 21 dikalikan dengan jumlah unitnya. 12.000. Kemudian untuk M123, ya, ini bukan ribu ya, ini 2 di belakang koma ya, sorry. Ribu ya, sorry. 40.000. Berarti totalnya berapa? Nah, 300.040 dolar. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan konsep tradisional costing? Ya, tradisional. Atau sederhananya adalah kita menggunakan predetermined overhead rate atau POHR. Ya. Jadi kita tadi menggunakan berarti harga per unitnya ataupun marginnya ya dengan total biaya per unit dengan menggunakan konsep POHR adalah 33,3. Dan untuk M123 adalah 100. Berarti margin sama profitnya berapa? Ya. Marginnya adalah 50 dikurang POHR. Oke. Kemudian berapa profitnya? Sorry. Ternyata profitnya sama. Ya kan? Nah, sebenarnya hasil yang akan dihasilkan adalah sama, mau seperti apa konsepnya, cuman perbedaannya adalah kita hanya mengukur bahwa pengalokasiannya berbeda, hanya pencatatnya saja. Ya, sampai di sini paham? Oh, jadi Pak, di note-nya itu gimana Pak kita buat Pak kalau yang sama, profitnya Jadi, juga dihasilkan sama Pak? kalau dari referensi yang saya buatkan, dia hanya mengkondisikan bahwa kalau kita menggunakan ataupun membebankan biaya overhead berdasarkan direct labor, maka untuk misalnya untuk jenis M123 ya, itu akan mengurangi ya biaya pada apa namanya? Biaya total per unitnya untuk jenis M123. Sehingga akan menaikkan keuntungan ya pada jenis M123. Ya, benar nggak? Di sini kan ada kenaikan kan dari 40.000 menjadi 100.000. Iya Pak. Jadi ini sebenarnya poin ini dari sini gitu, di mana biaya per unitnya untuk jenis M123 adalah menurun ya, understating biaya per unitnya, tetapi profitnya akan meningkat. Karena kan ini kita asumsinya bahwa ataupun menganalogikannya bahwa kalau biayanya semakin kecil, berarti margin yang tadinya dialokasikan untuk biaya akan jadi berpindah ke keuntungan. Ya, paham ya di situ ya? Yang tadinya misalnya marginnya, bukan marginnya, total unit cost dengan ABC gitu kan, 130. Kemudian total unit cost untuk menggunakan POHR ya, itu 100. Berarti ada penurunan biaya 30 dolar, dan ini akan diakumulasikan ke keuntungan yang 30 dolar itu.
Ya, paham ya? Sampai di situ paham? Ada yang masih bingung untuk ABC? Jelas? Jelas, Pak. Bisa lah ya? Oke, saya sih harap ya ini case-nya sudah sangat detail ya. Saya kira nanti kalau dibuatkan di kuis, ya, saya nggak tahu lah nanti kalian apa namanya alasannya kenapa nggak bisa lagi untuk menjawab soalnya gitu ya. Karena di sini penyelesaiannya sudah saya buatkan lebih sederhana, kemudian langkahnya step by step gitu ya, hingga nanti kita memperoleh kesimpulannya seperti apa. Ya, bisa ya? Jadi saya rangkum lagi tadi bahwa penentuan biaya itu ataupun alokasi biaya produk itu selalu komponennya ada 3, yaitu biaya material, ya, direct cost dan indirect cost, di mana direct cost itu terdiri dari direct material dan direct labor, kemudian indirect cost itu adalah biaya overhead. Selalu 3 ini, ya, direct material, direct labor, dan biaya overhead atau manufacturing overhead, ya. Jadi selalu ini yang kita tentukan, kemudian kita buatkan ataupun kita assessment sebagai biaya produk. Ya, selalu konsepnya seperti itu. Baik kita sudah berangkat kemarin atau menggunakan konsep job costing, proses costing, ya, hingga sekarang konsepnya adalah ABC. Ya, oke. Oke, kemudian saya kira waktunya juga sudah terbatas ya. Saya harap nanti untuk soal nomor 3, adik-adik sudah pelajari bagaimana menentukan biaya servis departemen, ya, mengalokasikannya. Saya ada sedikit tambahan ya untuk join cost allocation ini untuk servis departemen ini, ya. Jadi konsepnya sama bahwa untuk biaya yang ditentukan di awal, ya, misalnya diinfokan di soal kan untuk biaya untuk accounting, administrasi, kemudian maintenance gitu ya. Untuk maintenance misal 198.000, untuk accounting adalah 375.000, kemudian untuk administrasi adalah 270.000 ya. Administrasi, kemudian accounting, kemudian maintenance. Totalnya adalah 843.000. Ya. Nah, 883.000 inilah nanti, ini kan servis ya kan? Nah, inilah yang akan dialokasikan ke biaya produksi. Produksi apa? Molding dan painting. Ya. Jadi kalau kalian akumulasi nih untuk molding yang dialokasikan dari setiap departemen servis, itu akumulasinya sama. Misal kita jumlahkan ya. Ini adalah 506, yaitu 102 960 ditambah 154 372 dan 249 341, totalnya adalah 506.673. Inilah biaya servis ataupun dari departemen servis yang dialokasikan secara keseluruhan ke molding production. Ya, masing-masing rinciannya di situ, yaitu 102.960 dari maintenance, departemen service maintenance, 154.372 dari Departemen Accounting, dan 249.341 dari Departemen Administrasi. Inilah yang dialokasikan ke molding produksi. Sama halnya dengan Departemen Painting. Ya, dialokasikan berdasarkan Departemen Service masing-masing dari Maintenance, Accounting, Administrasi, totalnya adalah 336.327. Jadi harus sama. Ya, harus sama. Karena tujuannya adalah bagaimana membebankan ya biaya ataupun jasa yang diberikan ataupun yang dilakukan oleh departemen servis untuk departemen produksi. Ya. Jadi ada biaya yang timbul
dari aktivitas layanan jasa yang diberikan oleh Departemen Service ke Departemen Produksi. Kemudian kita alokasikan setiap jasa yang diberikan untuk setiap Departemen Produksi. Ya, bahasa sederhananya seperti itu. Mudah-mudahan adik-adik bisa menangkapnya ya. Oke, untuk nomor 3, saya kira juga tidak terlalu susah ya. Konsepnya sama juga. Hanya di soal nomor 3 ini, ya kita jabarkan gitu ya. Kita menggunakan alokasinya itu berdasarkan departemen mana nih, ataupun dari departemen jasa mana nih yang pertama kali kita gunakan gitu ya. Saya belum tes ya, apakah misalnya kita gunakan secara random gitu ya, misal accounting, kemudian maintenance, kemudian administrasi, atau mungkin administrasi terlebih dahulu, baru maintenance, baru accounting gitu ya. Apakah hasilnya sama? Saya belum coba ke sana. Saya belum melakukan trial ya. Tapi karena waktunya juga sudah terbatas, jika adik-adik nanti punya waktu, karena ini kebetulan mengikuti apa yang diperintahkan ataupun diinstruksikan di soal ya. Untuk trialnya silakan nanti di trial apakah hasilnya sama kalau digunakan secara random gitu. Jadi tidak masalah gitu. Saya menggunakan accounting lebih dahulu untuk mengalokasikannya, kemudian maintenance, baru administrasi gitu. Kira-kira hasilnya sama atau enggak? Ya, silakan nanti adik-adik ya sambil mereview, sambil dilakukan trial untuk pembuktiannya seperti apa ya.